Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua aktivitasnya dimudahkan dan dilancarkan. Bapak Ibu semua yang luar biasa, para peserta TKMP untuk Subang 12, pada pertemuan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang cara-cara pemasaran dan penjualan, di mana kalau kita memiliki sebuah bisnis tentu harus dipasarkan ya, harus dijualkan kepada para customer-customer kita. Kalau kita nggak menjualkan tentu ya bagaimana mungkin kita mendapatkan penghasilan, bagaimana mungkin kita mendapatkan keuntungan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, dengan mengucap bismillah, mari kita mulai ya. Baik Bapak Ibu semuanya, eh, topiknya adalah cara efektif pemasaran dan penjualan. Yang dimaksud dengan efektif itu artinya apa yang menjadi harapan kita itu tercapai. Kalau pemasaran berarti harapannya adalah produk atau jasa kita itu bisa diketahui oleh orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau penjualan itu terjadi proses penjualan, terjadi proses mendapatkan keuntungan, mendapatkan pundi-pundi bagi kita gitu ya. Kita lanjut saja Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kenapa Bapak Ibu semuanya? Kita perlu melakukan yang namanya pemasaran dan penjualan gitu ya. Ada beberapa macam alasan. Pertama adalah biar dikenal gitu ya. Kita sudah memiliki produk yang bagus gitu ya. Kita sudah memiliki perencanaan bisnis yang oke dan seterusnya. Tapi nggak dikenal, kira-kira orang beli nggak? Tentu ya tidak beli. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kenapa kita perlu melakukan pemasaran dan penjualan ya biar dikenal, biar produk atau jasa kita itu diketahui oleh banyak orang. Kalau orang sudah tahu, sudah aware, maka kita akan mudah terjadi proses closing, terjadi proses penjualan. Yang kedua adalah supaya tertarik gitu ya. Supaya tertarik itu bagaimana maksudnya? Membuat orang penasaran ya, dengan iklan-iklan kita gitu ya, dengan apa namanya bentuk postingan-postingan kita barangkali itu misalnya online gitu ya, maka bikin orang penasaran dan bikin tahu lebih banyak orang. Kalau orang sudah penasaran, maka dia akan melakukan proses pembelian. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian alasan apa lagi? Alasan biar dibeli gitu ya. Jadi biar biar beli akhirnya apa? Produk atau jasa kita itu laku terjual. Kalau sudah laku terjual, ya tentu kita nanti mendapatkan uang, di mana uang tersebut kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita bersama keluarga. Yang keempat adalah mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, jadi bisnis jadi lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan. Karena kan kita bisnis itu kan untuk mendapatkan keuntungan juga ya, walaupun saya menyampaikan bahwa bisnis itu berkaitan dengan benefit, berkaitan dengan profit. Tapi ya keuntungan juga itulah yang akan kita dapatkan. Yang kelima adalah loyalitas, Bapak Ibu semuanya. Maksudnya bagaimana loyalitas itu? Jadi kenapa kita melakukan pemasaran dan penjualan agar bisa membangun hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan, gitu ya. Jadi bahkan terkadang kalau misalnya kita tidak melakukan pemasaran, kita tidak melakukan iklan, mereka bertanya, Pak ada produk apa lagi, gitu dan dan seterusnya. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kita perlu melakukan yang namanya eh, pemasaran dan penjualan. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat saja, secara sederhana, dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya paham secara eh, inti. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya. Saya menjelaskan tentang intinya, inti dari pemasaran dan penjualan itu bagaimana. Ada pemasaran, ada penjualan. Ada yang mengatakan bahwa penjualan dan pemasaran itu sama. Ternyata pemasaran dan penjualan itu dua hal yang berbeda. Bagaimana bedanya? Bedanya. Intinya adalah pemasaran itu bagaimana membuat orang tertarik sama produk kita. Jadi bikin orang tertarik nih, bikin orang senang, bikin orang kepo gitu ya, bikin orang paham, bikin orang tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau.
yang tadinya tidak peduli menjadi lebih peduli. Nah, itu pemasaran tuh. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah berbicara tentang penjualan. Apa itu penjualan? Intisari dari penjualan. Intisarinya adalah bagaimana membuat orang yang tertarik itu bisa membeli produk kita. Gitu ya. Membeli produk kita itu kan berarti terjadi proses transaksi. Itu namanya penjualan. Bapak Ibu semuanya, penjualan maupun pemasaran ini merupakan hal yang sangat penting karena disitulah terjadi proses transaksi, disitulah bisnis akan bertumbuh dan berkembang. Bagaimana mungkin sebuah bisnis, sebuah usaha yang kita jalankan kalau tidak ada eh, yang membeli produk kita, gitu ya. Ini inti dari pemasaran dan penjualan. Berikutnya apa lagi, Bapak Ibu semuanya? Berikutnya adalah perbedaan pemasaran dan penjualan. Kalau pemasaran itu adalah contohnya gini, misalnya kita bikin spanduk yang menarik, yang bagus itu, yang tulisannya oke, kemudian yang gambarnya juga bagus gitu ya, lightingnya juga oke. Kita bikin spanduk tuh, dan kita memberitahu kepada teman-teman kita kasih tahu, kita umumin tuh kepada mereka tentang, misalnya kita membuat sebuah spanduk, karena kita punya usaha makanan misalnya, kita kasih tahu tentang makanan kita yang enak, dan kemudian barangkali kita bisa membagi-bagikan gratis kepada mereka sebagai sampel. Ada istilah namanya test food. Test food itu kayak semacam kasih gratis dulu nih. Mereka suruh merasakan dulu dari produk makanan tersebut, harus mencicipi. Nah, itu semua bagian dari pemasaran. Bagian dari pemasaran bagaimana mempromosikan. Kalau di dalam politik itu kan namanya kampanye. Kalau dalam bisnis namanya pemasaran. Tujuannya sama, membuat orang aware, membuat orang tahu, oh iya ada si itu tuh gitu ya, oh iya ada produk tersebut gitu ya. Tujuannya apa? Biar banyak orang tahu dan tertarik sama makanan kita kalau memang misalnya jualan makanan. Ini contoh saja ya Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah penjualan nih. Jadi di sini terjadi apa ya? Terjadi saling sambung menyambung, saling mendukung antara pemasaran dan penjualan. Nah, ini penjualan nih contohnya. Penjualan, nah, pada saat ada teman yang tertarik, misalnya, kita langsung ngajak dia beli. Kita jelasin kenapa makanan kita berbeda dari yang lain. Jawab semua pertanyaannya dan akhirnya dia jadi beli. Itulah yang dinamakan penjualan. Nah, itulah sederhana antara pemasaran dan penjualan. Mungkin Bapak Ibu semua sekarang sudah mulai paham ya. Ternyata dalam bisnis itu ada pemasaran dan penjualan. Apapun namanya, pada intinya adalah kedua-duanya agar orang beli, agar orang bisa ngasih duit lah gitu ya, dan kita bisa memberikan produk jasa kita kepada mereka dan kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan duit, kan intinya seperti itu. Nah, jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara pemasaran? Cara pemasaran itu bagaimana? Cara pemasarannya. Sebentar, saya akan share dulu tes-tes. Saya akan share dulu kepada Bapak Ibu semuanya tentang ini, tentang ini nih, ini hanya contoh ya. Kemarin saya sempat share kepada Bapak Ibu semuanya tentang file di Google Drive yang Bapak Ibu semuanya sebenarnya bisa apa ya, sudah mengisinya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini contoh misalnya ada Pak Eko. Pak Eko ini beliau usaha, punya usaha pulsa, terus ada paket perdana, ada e-wallet, ada PPOB. Nah, ini usaha dari ada usaha Pak Eko. Nanti kita bisa tahu bagaimana dia melakukan proses pemasarannya. Kemudian ada juga produk jajanan pasar nih. Ada siapa nih produk jajanan pasar? Pak Yayan. Pak Yayan, produk jajanan pasar, kemudian dipasarkan dan orang membeli, dari situlah Pak Yayan akan mendapatkan keuntungan. Apalagi Bapak Ibu semuanya, siapa lagi? Ini jualan gorengan dan cilok nih, Bonita. Beliau jualan cilok. Ada juga siapa ini? Mie kocok dan
bocicau, bocigo, basi, aci instan. Ini kalau nggak salah Alisa kalau nggak salah ya. Kemudian ada Bu Iin, ada jasa jahit, ada Pak Ferdin, ada kue lebaran. Ini adalah produk-produk yang dijalankan oleh teman-teman kita ya. Maupun yang lain saya juga sudah melihat. Tapi ini sebagai sampling saja. Nah, dari produk-produk yang sudah ada tersebut, jadi harus dipasarkan, harus dijualkan. Bagaimana caranya? Nanti disesuaikan saja teknik-tekniknya, gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semuanya untuk ini cara pemasarannya bagaimana nih? Ini kan ada dua aspek ya, pemasaran dan penjualan. Pemasaran bagaimana? Ada pemasaran tradisional. Nah, ini pemasaran tradisional. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pemasaran tradisional bagaimana? Menggunakan media cetak, media elektronik seperti iklan di koran, majalah, TV, radio, dan seterusnya. Tapi kelihatannya kalau tradisional itu orang sudah mulai meninggalkan gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan koran. Koran itu kan sekarang sudah jarang dipakai ya, bahkan mungkin udah hampir nggak ada. Tapi kalau di majalah, di TV dan radio itu kelihatannya yang masih oke ya. Iklan iklan apa sih namanya itu? Iklan-iklan di radio ya biasanya pada saat istirahat, pada saat lagi apa namanya iklan gitu ya di radio, apalagi TV kenapa dikatakan tradisional? Karena memang awal mulanya ya ya apa ya pemasaran metode yang cukup lama lewat TV. Ya. Berikutnya apa lagi? Cara pemasaran berikutnya adalah pemasaran digital. Ini lebih lebih ini lagi, lebih canggih lah istilahnya, lebih kekinian pemasaran digital atau digital marketing. Menggunakan platform online seperti media sosial, email, dan SEO untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi, kalau misalnya kita mau membuat sebuah bisnis, maka pertama, kalau kita mau memasarkan bisa juga selain tradisional kita juga bisa menggunakan untuk digital karena sekarang kan zamannya sudah serba digital. Sekarang zamannya orang di mana-mana pegang HP. Makanya kita harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Berikutnya adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung itu bagaimana, Bapak Ibu semuanya? Pemasaran langsung itu artinya kita mendekatkan pembeli secara langsung. Kita langsung tawarin, langsung door to door, langsung keliling. Itu namanya pemasaran langsung. Nah, berikutnya adalah iklan. Maksud iklan ini adalah kita endorse ya. Endorse kepada siapa? Pada tokoh atau selebriti untuk promosikan produk kita. Ini endorse namanya. Nah, terus berikutnya apa? Personal selling. Nah, maksud personal selling itu adalah penjualan langsung oleh pemilik atau tenaga penjualan. Jadi apa ya? Ya langsung datang aja gitu ya. Misalnya yang bisa dilakukan sama Bonita misalnya ya. Beliau jualan cilok langsung ke pasar gitu ya. Nah, itu masuk masuk ke dalam personal selling ya. Namun apapun apapun namanya dari cara pemasaran ini, apapun namanya nih ya. Jadi pada akhirnya adalah bagaimana caranya agar produk kita itu, produk jasa kita itu diketahui oleh orang lain. Kalau sudah diketahui, nanti muncul kepercayaan. Kalau sudah muncul kepercayaan, disitulah nanti mereka akan membeli produk kita. Begitu. Itu cara pemasarannya ya Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah cara penjualan. Nah, ini juga cara berjualan ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang 4 langkah di dalam melakukan proses penjualan. Pertama, orang itu akan membeli kalau dia memiliki kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Ya, kepercayaan kepada kita, kepercayaan kepada produk-produk kita. Itu harus percaya dulu nih. Bagaimana mungkin orang bisa membeli kalau dia nggak percaya? Itu suatu hal yang nggak mungkin gitu ya. Itu harus percaya dulu. Terus bagaimana selanjutnya? Eh, saya akan sharingkan dari satu-satu dulu ya. Pertama adalah percaya. Bagaimana caranya supaya orang percaya, ya kan? Bagaimana caranya supaya orang percaya? Yaitu lewat penampilan. Penampilan dulu. Jadi kalau misalnya mau jualan, ya
Penampilan harus dijaga. Dari apa? Dari pakaiannya yang harus rapi. Barangkali juga ada bau badannya yang kurang sedap gitu ya, pakai minyak wangi. Itu juga termasuk bagaimana membangun kepercayaan terhadap kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang kedua adalah kepercayaan itu bisa muncul selain karena penampilan. Yang kedua adalah karena keakraban dan kemiripan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita ngobrol sama para pelanggan kita, ya berarti secara topik, misalnya kita ngobrol yang berkaitan hobinya dia, dan kebetulan juga kita memiliki hobi yang sama, topik, kemudian satu daerah, hobi, gerakan yang sama. Maksudnya bagaimana? Jadi orang itu sederhananya akan lebih akrab sama orang yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan dia. Kemiripan. Contohnya gimana? Kalau misalnya topik nih, berarti ketika dia ingin berbicara tentang bola, dan kebetulan kita juga suka bola, dan kita ngobrol secara topiknya tentang bola, maka itu cara membuat dia itu tertarik sama kita. Ini topik, jadi buatlah topik yang sama. Kemudian satu daerah misalnya, kalau misalnya kita ketemu sama orang, ya sama-sama orang Subang misalnya, ketemu di daerah Jakarta misalnya, atau di daerah luar negeri lah gitu ya, di Mekah misalnya. Saya doakan nih Bapak Ibu semua yang ada di sini ataupun yang mendengarkan ini bisa secepatnya ke Mekah gitu ya. Suatu daerah misalnya di Arab gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketemu sama orang Indonesia, ternyata dia daerah Subang gitu, daerah Pegaden misalnya. Udah tuh kalau sudah seperti itu, jadi akrab. Hobi yang orang yang hobi yang sama dia mudah akrab. Dari misalnya apa tuh, hobi yang suka mancing, dia akan lebih akrab sama orang yang suka mancing. Nah, selain dari hal tersebut, gerakan yang sama juga membuat orang akrab. Jadi maksudnya kalau kita ngobrol sama orang, sama pelanggan kita, yang pertama, misalnya dia lagi garuk-garuk ini ya, itu juga ikut garuk-garuk. Dia misalnya geleng, tengok kanan, nah kita juga berusaha untuk menengok kanan. Jadi dalam bahasa lain adalah bahwa kepercayaan ini muncul kalau kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki getaran yang sama. Ini kepercayaan, ya. Jadi dari kepercayaan, sorry, dari apa, keakraban, dari kesamaan, kemudian nanti muncul kenyamanan, dari kenyamanan ini nanti akan muncul trust, percaya. Ini kepercayaan. Jadi bisnis itu adalah modal kepercayaan. Maka hati-hati kalau kita berbisnis tapi apa ya, tidak amanah percayaan, maka kita susah sekali untuk membangun kredibilitas atau nama baik. Kalau nama baik sudah ada, dijaga itu baik-baik. Itu namanya kepercayaan. Nah, setelah kepercayaan, orang sudah percaya, sudah akrab gitu ya, sudah dan dia juga sudah paham tentang produk kita gitu ya, dan seterusnya. Dan keakraban juga kalau produk bisa dilihat dari misalnya testimoni kan. Nah, yang kedua, setelah dia percaya nih, setelah setelah akrab sama kita misalnya, eh, berikutnya adalah membangun kebutuhan, gitu kan. Membangun kebutuhan itu caranya dengan apa? Dengan bertanya, bangun kebutuhan. Oh iya, eh, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia lagi butuh obat untuk eh, cara menurunkan kolesterol misalnya, buat herbal. Nah, kebetulan kita jualan herbal. Ya udah tuh jangan bertanya, emang lagi butuh apa nih itu saat ini. Oh iya nih saya lagi ada masalah, kolesterolnya lagi tinggi, saya pengen punya obat kolesterol yang cepat menurunkan kolesterolnya. Kita bertanya. Nah, yang ketiga adalah solusi. Nah, setelah kita bertanya, orang sudah tahu kebutuhannya apa, orang tahu sudah pengennya apa, kita sudah tahu orang butuhnya apa, orang pengennya apa, orang masalah apa, baru setelah itu kita kasih solusi. Nah, ini solusi. Solusi itu artinya orang punya problem, kemudian kita dari solusi. Makanya ada istilah dalam bisnis itu, ada dalam jualan adalah problem solver. Kita bisa kita bisa menjadi orang yang mengatasi masalah orang lain. Apalagi ada solusi itu nilai tambah seperti yang saya sampaikan. Apa nilai lebih dibandingkan dengan produk yang lain?
bonus, dikasih bonus, ada garansi. Nah, ini solusi-solusi ini sehingga nanti akan membuat orang itu akan senang. Baru setelah itu yang keempat adalah penjualan. Setelah kita melakukan, kita kasih tahu kita punya produk ini yang bisa menurunkan kolesterol dengan cepat. Ini ada bonusnya, Pak. Kalau bonusnya, kalau Bapak beli sekarang, berarti nanti Bapak dapat kurma misalnya, itu kan bonus juga. Terus ada garansinya. Garansinya apa? Garansi kalau misalnya setelah mengikuti tata cara yang diarahkan, misalnya 1 hari tidak turun kolesterolnya, maka uang akan kembali. Itu namanya garansi. Dan berikutnya adalah penjualan. Ya, penjualan itu apa? Berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan harga. Maksudnya bagaimana? Orang itu akan bergerak kalau misalnya dia ada batasan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah ada ada harga. Maksud batasan waktu itu gimana? Oke, saya ada nih Pak produk untuk menurunkan kolesterol, ya. Tapi ini hanya untuk hari ini saja, ini waktu nih maksudnya. Hanya untuk hari ini saja, dari yang tadinya harganya 140.000, tapi untuk hari ini, detik ini boleh deh harganya cuma 75.000, atau diskon 50% waktu. Dan yang kedua adalah harga. Harga itu ya berarti tentu ya harus ada harganya. Masa kita jualan nggak ada harga? Gitu ya, kasih batasan waktu, kemudian harganya jelas. Nah, di sinilah nanti cara berjualan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mulai paham ya untuk materinya. Eh, jadi harapan saya nanti Bapak Ibu semuanya akan mengisi ini. Setelah diberikan materi ini, kira-kira apa nih strategi-strategi penjualan yang akan dilakukan? Itu apa ya, sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan ide, sesuai dengan gagasan. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang menjelaskan ini loh aturan cara pemasaran, inilah aturan cara berjualan. Sebenarnya tidak ada. Pada intinya adalah akhirnya apapun yang membuat produk kita dikenal oleh orang lain, gitu ya, itu adalah pemasaran. Dan apapun yang kita lakukan, kemudian orang lain itu membeli produk kita, itu namanya penjualan, gitu ya. Tentu saya tekankan di sini adalah baik pemasaran maupun penjualan semuanya harus dilakukan secara baik dan benar. Jangan sampai melanggar apa? Melanggar norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Jangan sampai melanggar itu semuanya. Karena berdasarkan apa yang saya pahami, ada beberapa tenaga-tenaga pemasar, tenaga penjual yang memang menggunakan cara-cara yang kurang baik. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Eh, Bentar ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah cukup untuk teknik pemasaran dan penjualan ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight, mendapatkan pembelajaran. Eh, Terima kasih sekali lagi dan tetap semangat. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.